Halo, nama gue Raffi, produser podcast Bebas Aktif dari Kontekstual Media. Hari ini gue akan bahas semua pemimpin yang pernah menguasai Iran. Ruhollah Khomeini adalah tokoh paling penting dalam sejarah modern Iran. Ia lahir pada 22 September 1902 di Khomein, Provinsi Markazi, dan wafat pada 3 Juni 1989 pada usia 86 tahun. Ia menjabat sebagai Supreme Leader pertama Iran selama 9 tahun 6 bulan. Di bawah kepemimpinannya, Iran dipimpin oleh 3 presiden, Abul Hasan Bani Sadr, Muhammad Ali Rajai, dan Ali Khamenei. Khomeini dikenal sebagai pemimpin revolusi Iran 1979 sekaligus pendiri Republik Islam Iran. Ia bukan hanya pemimpin politik, tapi juga ulama Syiah dengan pengaruh besar. Ia memperkenalkan konsep velayat-e-faqih, di mana ulama memiliki otoritas tertinggi atas negara. Konsep ini menjadi fondasi sistem pemerintahan Iran sampai hari ini. Sejak muda, Khomeini sudah mendalami filsafat Islam, hukum, dan etika. Pada tahun 1920-an, ia pindah ke Qom, pusat intelektual Syiah di Iran. Di sana, ia tumbuh menjadi sarjana agama yang terkemuka. Namanya mulai dikenal luas di tahun 1960-an, saat ia secara terbuka mengkritik Shah Muhammad Reza Pahlavi. Ia menentang modernisasi besar-besaran yang dianggap terlalu pro-barat, merusak nilai tradisional, dan melemahkan peran ulama. Akibat kritiknya, Khomeini dipenjara pada 1963. Diasingkan ke luar negeri dari Turki, Irak, hingga akhirnya ke Perancis. Namun dari pengasingan ini justru pengaruhnya semakin besar. Pesan-pesannya direkam dan disebarkan ke Iran membangun gerakan oposisi yang masif. Puncaknya terjadi pada 1979, Revolusi Islam Iran berhasil menggulingkan Shah Reza. Khomeini kembali ke Teheran disambut jutaan orang dan segera mendirikan Republik Islam Iran. Ia menjadi rahbar, pemimpin tertinggi dengan kekuasaan politik dan agama sekaligus. Sebagai pemimpin, Khomeini mengubah Iran menjadi negara teokrasi, hukum Islam diterapkan, oposisi ditekan, dan budaya Barat dibatasi. Di level global, ia mengambil sikap keras terhadap Barat, terutama Amerika Serikat, bahkan mendukung krisis penyanderaan kedutaan AS di tahun 1979. Di sisi lain, ia juga berusaha mengekspor revolusi Islam ke negara-negara lain, terutama komunitas Syiah. Khomeini dikenal sebagai sosok yang karismatik, tegas, dan sangat ideologis. Bagi pendukungnya, ia adalah pemimpin revolusioner yang menyelamatkan Iran dari pengaruh asing. Namun bagi kritiknya, ia dianggap membatasi kebebasan dan memperkuat kekuasaan agama dalam politik. Meski telah wafat, sistem yang ia bangun masih menjadi fondasi utama Iran hingga saat ini. Ali Khamenei adalah Supreme Leader kedua Iran, sekaligus pemimpin terlama dalam sejarah Republik Islam Iran. Ia lahir pada 19 April 1939 di Mashhad, Provinsi Razavi Khorasan, dan wafat 28 Februari 2026 di usia 86 tahun. Di bawah kepemimpinannya, Iran dipimpin oleh banyak presiden, mulai dari Akbar Hashemi Rafsanjani, Muhammad Khatami, Ahmadinejad, Rouhani, Raisi, hingga yang sekarang Pezeshkian. Khomeini adalah bagian dari generasi revolusi Iran 1979. Ia aktif dalam gerakan anti-Syah, berkali-kali dipenjara, dan menjadi orang dekat Ruhollah Khomeini. Setelah revolusi, ia cepat naik dalam struktur kekuasaan, mulai dari Dewan Revolusi, Wakil Menteri Pertahanan, hingga akhirnya menjadi Presiden Iran dari tahun 1981 sampai 1989. Menariknya, saat Khomeini wafat di 1989, Khamenei dipilih sebagai Supreme Leader, meskipun belum memenuhi kualifikasi ulama tertinggi saat itu. Namun sejak saat itu pula, ia justru membangun kekuasaan yang jauh lebih terpusat. Di bawah Khamenei, posisi Supreme Leader menjadi pusat kekuasaan absolut, mengontrol militer, kebijakan luar negeri, dan arah ideologi negara. Salah satu pilar utamanya adalah Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC yang ia kembangkan menjadi kekuatan militer, politik, bahkan ekonomi terbesar di Iran. Selain itu, kekuasaannya juga ditopang oleh Basij, pasukan paramiliter dengan ratusan ribu relawan yang berperan penting dalam menjaga stabilitas dalam negeri. Di sini, Khamenei membangun strategi yang disebut sebagai Axis of Resistance. Ini adalah jaringan longgar kelompok militer dan milisi di Timur Tengah yang didukung Iran. Bukan aliansi resmi, tapi terhubung lewat pelatihan, senjata, dan koordinasi. Di dalamnya ada Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina, hingga Houthi di Yaman. Dulu, Suriah juga menjadi bagian penting karena membuka jalur strategis Iran ke Laut Mediterania. Tujuannya jelas, melawan pengaruh Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya seperti Arab Saudi. Dengan strategi ini, Iran bisa memproyeksikan kekuatan ke seluruh kawasan tanpa harus terlibat perang langsung. Di level global, Khamenei terkenal sebagai hardliner. Ia menolak dominasi Barat, terutama Amerika Serikat. Di dalam negeri, pemerintahannya paling sering menghadapi gelombang protes besar, mulai dari Green Movement 2009 hingga protes massa Amini di 2022. Sebagian besar protes ini ditanggapi dengan represif, menggunakan aparat keamanan, IRGC, dan Basij. Khamenei juga memainkan peran besar dalam pengembangan program nuklir Iran yang menjadi sumber ketegangan global sekaligus deterrence bagi Iran.
Namun menariknya, ia secara konsisten menyatakan bahwa Iran tidak pernah mengembangkan senjata nuklir dan program tersebut hanya untuk tujuan sipil. Ia bahkan mengeluarkan fatwa sejak pertengahan 90-an yang melarang pengembangan kepemilikan dan penggunaan senjata nuklir karena dianggap haram secara agama dan tidak rasional. Fatwa ini pernah dibawa ke forum internasional seperti IAEA sebagai dasar posisi resmi Iran. Sejauh ini, intelijen Amerika dan Badan Nuklir PBB juga tidak menemukan bukti bahwa Iran sedang membangun senjata nuklir, meskipun narasi sebaliknya sering didorong oleh Israel dan sebagian besar pihak di Amerika. Namun posisi ini tetap diperdebatkan dan dianggap bisa berubah jika Iran berada dalam kondisi terdesak. Selama lebih dari 3 dekade, Khamenei berhasil mempertahankan sistem ini dengan kontrol kuat atas militer, ideologi, dan jaringan regional. Namun semua itu berakhir secara tiba-tiba. 28 Februari 2026, Khamenei tewas dalam serangan gabungan Amerika dan Israel yang menargetkan pusat kepemimpinan Iran di Teheran. Serangan ini merupakan hasil dari pengumpulan intelijen selama bertahun-tahun yang melacak pergerakan, kebiasaan, dan lingkaran dalam Khamenei. Dalam satu rangkaian serangan simultan, Khamenei tewas bersama sejumlah pejabat tinggi, anggota keluarga, dan elit keamanan Iran. Operasi ini dirancang untuk satu tujuan, memotong langsung pusat kekuasaan Iran dalam satu momen. Kematian Khamenei langsung mengguncang kawasan dan memicu fase baru konflik di Timur Tengah. Namun, seperti banyak kasus sebelumnya, menghilangkan satu pemimpin tidak otomatis menggantikan sistem yang ia bangun. Kalau kalian tertarik sama dinamika Iran AS Israel, coba cek channel YouTube kami, Kontekstual. Di sana kita punya 2 video yang bahas tuntas seputar perang Iran dan Israel dan Amerika. Ada video tentang motivasi Trump menyerang Iran, ada juga insight intelijen dari purnawiraan TNI AU. Mojtaba Khamenei lahir pada 8 September 1969 di Mashhad, Provinsi Khorasan Razavi, dan menjabat sebagai Supreme Leader Iran dari 8 Maret 2026 menggantikan ayahnya Ali Khamenei. Ia naik ke posisi tertinggi ini di bawah pemerintahan Presiden Masoud Pezeshkian dan menjadi figur paling kontroversial dalam sejarah suksesi Iran. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Pimpinan Tertinggi untuk urusan politik dan keamanan. Sejak muda, ia sudah terlibat dalam konflik besar. Di usia 17, dia ikut bertugas dalam perang Iran-Irak yang membentuk pandangan keras rezim terhadap Barat. Berbeda dengan jalur ulama pada umumnya, Mojtaba baru menempuh pendidikan agama secara serius pada usia 30 tahun di kota suci Qom, pusat teologi Syiah di Iran. Keputusan ini dianggap tidak lazim karena kebanyakan ulama memulainya dari usia muda. Selama bertahun-tahun, ia dikenal sebagai ulama tingkat menengah tanpa posisi formal yang terlalu terlihat di publik. Namun, menjelang dan setelah suksesi, namanya mulai disebut dengan gelar Ayatullah sebagai gelar ulama senior. Banyak pengamat melihat ini sebagai upaya untuk meningkatkan legitimasi religiusnya. Fenomena ini juga bukan hal baru karena ayahnya juga mengalami percepatan serupa di tahun 89. Namun, tidak seperti ayahnya, Mojtaba naik dalam situasi yang jauh lebih tidak stabil. Ia mewarisi negara yang sedang menghadapi tekanan ekonomi, ketegangan regional, dan ketidakpuasan publik. Banyak pihak memperkirakan ia akan melanjutkan garis keras ayahnya. Apalagi, ia kehilangan seorang ayah dan sejumlah anggota keluarga dalam serangan militer yang mengguncang struktur kekuasaan Iran. Hal ini membuat posisinya semakin kompleks antara dorongan untuk membalas dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas. Di sisi lain, suksesinya juga menuai kritik karena dianggap menunjukkan kecenderungan sistem turun-temurun di dalam Republik Islam Iran. Hal ini berpotensi memperdalam ketidakpuasan masyarakat. Selain itu, Mojtaba juga dianggap sebagai target strategis berikutnya dalam konflik kawasan. Pejabat pertahanan Israel bahkan pernah menyatakan bahwa siapapun pengganti Khamenei akan menjadi target yang sah untuk dieliminasi. Kalau topik konflik geopolitik bikin kalian penasaran, langsung aja mampir ke Kontekstual. Kita kumpas isu-isu dunia bareng guest speakers dengan background yang macam-macam. Semuanya expert dan bukan konspirasi.